Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Amalia dari Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan melakukan review jurnal dengan judul Observasi Klinis Ekstrak Kapsul Buah Mahkota Dewa untuk Pengobatan Diabetes Mellitus. Jurnal penelitian ini disusun atau dilaksanakan oleh Saudari Lestari Handayani, Saudari Suharmiati, Saudari Lucy Kristiana, dan Saudari Betty Rosi Hermiati di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan. Pendahuluan. Tanaman mahkota dewa dipergunakan oleh masyarakat dan pengobatan tradisional untuk pengobatan berbagai penyakit. Timelaceae di Indonesia dikenal sebagai tanaman yang berasal dari daratan Papua. Akhir-akhir ini, tanaman mahkota dewa untuk pengobatan makin sering digunakan oleh masyarakat dan pengobatan tradisional. Salah satu di antaranya adalah untuk pengobatan diabetes mellitus atau kencing manis. Hasil survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mengungkapkan bahwa buah mahkota dewa juga digunakan oleh pengobat tradisional sebagai ramuan untuk mengobati diabetes mellitus. Penelitian yang telah dikembangkan. Beberapa penelitian yang telah dikembangkan, uji toksisitas akut dari infus dan toksisitas akut ekstrak buah mahkota dewa memberikan data sebagai berikut. Nilai LD50, infus 67,32 mg per 20 gram berat badan mencit. Nilai LD50 ekstrak etanol adalah 38,14 mg per 20 gram berat badan mencit. Menurut kriteria Gleason MN, nilai ini masih menunjukkan batasan practically non-toxic. Penelitian praklinik yang telah dilakukan di Puslitbang Farmasi dan Obat Tradisional menunjukkan bahwa ekstrak buah mahkota dewa dapat menurunkan kadar glukosa darah tikus diabetes pada dosis 100 mg per 200 gram berat badan atau setara dengan glikasid 1,4 mg per 200 gram berat badan. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan observasi klinik tanpa kontrol pada pasien diabetes mellitus yang diobati dengan ekstrak mahkota dewa yang disediakan oleh klinik herbal mahkota dewa. Jumlah sampel pasien DM dalam penelitian ini sebanyak 17 pasien yang dapat mengikuti dari awal hingga akhir penelitian. Kriteria inklusi sampel penelitian adalah pasien diabetes mellitus menurut hasil pemeriksaan atau diagnosis dokter, kadar glukosa darah puasa di atas normal, tidak menderita hipertensi, fungsi ginjal dan fungsi hati normal atau pada awal pemeriksaan tidak diketahui adanya kelainan fungsi ginjal dan hati, usia 30-60 tahun, pasien baru atau baru melakukan pengobatan tradisional dengan ekstrak kapsul buah mahkota dewa atau baru diketahui menderita diabetes mellitus, dan bersedia mengikuti prosedur penelitian dan menandatangani informed consent. Kriteria eksklusi sampel adalah bila terdapat komplikasi penyakit penyerta atau penyakit kronik lain, misalnya hepatitis, hipertensi, infeksi, kanker, ulkus lambung atau usus, dan atau hamil. Di sini terdapat skema pelaksanaan penelitian. Yang pertama yaitu penderita diabetes mellitus di screening terlebih dahulu. Lalu jika memenuhi kriteria inklusi, pasien menandatangani informed consent. Kemudian, pada minggu pertama, pasien dilakukan pemeriksaan dengan diberikan terapi ekstrak mahkota dewa dengan dosis 1 kali 1 kapsul.
Jika pada seminggu tersebut pasien tidak menyelesaikan pengobatan sesuai prosedur penelitian, dengan tidak meminum obat sesuai ketentuannya, pasien tersebut di-drop out. Lalu, pada minggu kedua, pasien melakukan pemeriksaan kedua dengan diberikan terapi ekstrak mahkota dewa dengan dosis 2 kali 1 kapsul. Dan seperti pada pemeriksaan pertama, jika pasien tersebut tidak menyelesaikan pengobatan sesuai prosedurnya, pasien tersebut di-drop out juga. Lalu, pada pemeriksaan ketiga atau minggu ketiga, diberikan terapi ekstrak mahkota dewa dengan dosis 3 kali 1 kapsul. Jika tidak menyelesaikan pengobatan sesuai prosedurnya juga pada minggu ketiga ini, pasien tersebut juga di-drop out. Lalu, pada minggu keempat, dilakukan pemeriksaan keempat dengan penjelasan hasil terapi dari minggu pertama hingga minggu ketiga. Ekstrak kapsul buah mahkota dewa diobservasi. Pada penelitian ini diobservasi pengobatan DM dengan obat tunggal yaitu ekstrak mahkota dewa dalam bentuk kapsul. Menurut produsen ekstrak mahkota dewa, penggunaan kapsul ekstrak mahkota dewa lebih diutamakan untuk penyakit DM yang lebih berat dengan gaya pengobatan dibandingkan dengan produk mahkota dewa yang lain. Komposisi yang terdapat dalam setiap kapsul adalah ekstrak mahkota dewa 250 mg dan amilum 135 mg. Dosis yang dianjurkan adalah untuk pencegahan 1 kali 1 kapsul sehari dan untuk pengobatan 3 kali 1 kapsul sehari. Dianjurkan untuk banyak minum air putih saat mengkonsumsi ekstrak mahkota dewa. Produsen menganjurkan untuk pemberian kapsul mahkota dewa diberikan secara bertahap dalam rangka menghindari keluhan yang timbul akibat mengkonsumsi kapsul ini. Keluhan yang mungkin dijumpai bila mengkonsumsi buah mahkota dewa adalah panas dalam atau sariawan, sembelit, gatal-gatal, mual, dan mengantuk. Dikatakan juga bahwa untuk menetralisir keluhan, pasien dianjurkan meminum susu. Pada penelitian ini, pemeriksaan glukosa darah dilakukan dengan menggunakan alat pemeriksaan Precision Plus dengan mengambil darah perifer. Pasien DM dilakukan pemeriksaan sebelum pemberian obat tradisional, yaitu pemeriksaan lab 1, setelah 1 minggu pemeriksaan lab 2, 2 minggu pemeriksaan lab 3, dan 4 minggu pemeriksaan lab 4 setelah minum ekstrak mahkota dewa yang diberikan. Sesuai dengan kriteria inklusi sampel, didapat pasien yang mengikuti penelitian ini adalah pasien DM dengan kadar glukosa darah puasa minimal 126 mg per dl dan maksimal 350 mg per dl. Dari 17 orang sampel, penelitian menunjukkan pasien DM dengan awal glukosa darah puasa terendah adalah 127 mg per dl dan yang tertinggi 280 mg per dl atau dengan rata-rata 184 mg per dl. Sedangkan glukosa darah 2 jam setelah makan didapatkan kadar terendah 148 mg per dl dan yang tertinggi 401 mg per dl dengan rata-rata 259 mg per dl. Hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan pengobatan selama 4 minggu, pada akhir pengobatan didapatkan bahwa glukosa darah puasa terendah adalah 97 mg per dl dan yang tertinggi 330 mg per dl dengan rata-rata 201 mg per dl. Sedangkan glukosa darah 2 jam setelah makan yang terendah 160 mg per dl dan yang tertinggi 422 mg per dl dengan rata-rata 276 mg per dl. Hasil glukosa darah puasa sebelum pengobatan dibandingkan setelah 4 minggu pengobatan didapatkan bahwa 8 atau dengan 47,1% memiliki pasien kadar glukosa lebih rendah atau dengan penurunan 2-118 mg per dl. Di antaranya terdapat 3 pasien yang memiliki kadar glukosa kurang dari 126 mg per dl atau tergolong normal. Sedangkan kadar glukosa darah 2 jam setelah makan ditemukan 7 atau 41,2% pasien kadar glukosa lebih rendah setelah mendapat pengobatan dibandingkan sebelum pengobatan dengan penurunan 2-147 mg per dl.
Sisanya sebanyak 10 atau 58,8% pasien glukosa darah setelah makan justru meningkat. Dilihat dari pola perubahan kadar glukosa darah sebagai hasil pengobatan selama 4 minggu dengan 4 kali pemeriksaan laboratorium dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar berikut menunjukkan bahwa rata-rata kadar glukosa darah puasa dan 2 jam setelah makan atau dengan N sama dengan 17 pasien DM sebelum pengobatan dan setelah pengobatan selama 4 minggu dengan ekstrak mahkota dewa menunjukkan adanya peningkatan. Untuk melihat pola perubahan selama 4 minggu pengobatan dengan ekstrak mahkota dewa terhadap rata-rata kadar glukosa darah 2 jam setelah makan, ditunjukkan pada gambar ini. Terlihat bahwa kadar rata-rata glukosa darah 2 jam setelah makan pada minggu pertama atau dengan terapi 1 kali 1 kapsul cenderung meningkat, sedangkan pada minggu kedua dengan terapi 2 kali 1 kapsul sedikit menurun. Demikian pula pada terapi minggu ketiga dan keempat, 3 kali 1 kapsul terjadi sedikit penurunan namun lebih tinggi dari glukosa darah awal. Melihat hasil yang diperoleh oleh pasien selama pengamatan 4 minggu, tampaknya ekstrak mahkota dewa tidak menunjukkan efek yang baik untuk menurunkan kadar glukosa darah pada pasien DM sampel penelitian meskipun beberapa pasien dijumpai penurunan. Rata-rata, penurunan glukosa darah 2 jam setelah makan yang terjadi tidak drastis, hanya berkisar 2-42 mg per dl pada 5 orang pasien dan ada 2 orang dengan penurunan yang agak tinggi yaitu 88 dan 147 mg per dl, sedangkan sisanya justru meningkat. Keadaan ini berbeda dengan hasil yang ditunjukkan pada binatang coba yaitu ekstrak mahkota dewa mampu sebagai penurun glukosa darah. Berdasarkan suatu penelitian, diketahui bahwa pembuktian pada binatang tidak selalu memberikan hasil yang sama bila diterapkan pada manusia. Hasil pemeriksaan fungsi ginjal untuk nilai rata-rata blood urea nitrogen selama 4 minggu pengobatan. Hasil pemeriksaan fungsi ginjal atau blood urea nitrogen dan serum keratinin menunjukkan tidak ada pasien yang kadarnya melebihi batas normal baik pada awal, selama, dan setelah pengobatan 4 minggu dengan ekstrak mahkota dewa. Hasil pemeriksaan fungsi ginjal untuk nilai rata-rata blood urea nitrogen selama 4 minggu pengobatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut, tampaknya tidak ada perubahan yang berarti terhadap fungsi ginjal selama pengobatan, baik 1 minggu, 2 minggu, maupun 4 minggu, serta tidak ada yang melebihi batas normal. Bahkan kadar rata-rata blood urea nitrogen ada kecenderungan menurun bila dibandingkan antara sebelum pengobatan dan setelah pengobatan 4 minggu. Kadar rata-rata serum keratinin selama pengobatan 4 minggu dengan ekstrak mahkota dewa. Kadar rata-rata serum keratinin dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kadar rata-rata serum keratinin setelah pengobatan 1 dan 2 minggu sedikit meningkat, tetapi kemudian menurun kembali, sama seperti pada awal sebelum pengobatan. Kadar rata-rata SGOT dan SGPT pasien diabetes mellitus selama 4 minggu pengobatan. Pada pemeriksaan awal diketahui 2 pasien DM dengan kadar SGOT lebih tinggi dari normal dan 5 pasien DM dengan kadar SGPT lebih tinggi dari normal. Setelah pengobatan selama 4 minggu, terdapat 1 pasien dengan kadar SGOT normal dan 3 pasien dengan kadar SGPT turun menjadi normal. Dari 17 pasien, selama pengobatan 4 minggu, menunjukkan rata-rata kadar SGOT dan SGPT tidak meningkat melebihi batas normal baik pada minggu pertama, kedua, ataupun keempat. Bahkan rata-rata kadar SGOT dan SGPT cenderung lebih rendah daripada sebelum pemberian pengobatan, yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Pemeriksaan fungsi hati dan ginjal pasien diabetes mellitus yang telah mengkonsumsi ekstrak mahkota dewa selama 4 minggu tampaknya tidak menunjukkan gejala yang merugikan. Bahkan fungsi hati yang ditunjukkan dengan indikator penurunan SGOT dan SGPT. Demikian pula fungsi ginjal tampaknya juga tidak menunjukkan efek negatif.
Terbukti tidak terjadi peningkatan pada penggunaan selama 4 minggu. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Lestari Handayani dan kawan-kawan dapat disimpulkan, hasil pengobatan dengan ekstrak buah mahkota dewa dalam observasi penggunaan oleh pasien DM selama 4 minggu menunjukkan efek sebagai penurunan glukosa darah kurang baik. Pasien yang terkendali baik, kadar glukosa darah puasa hanya 1 pasien. Tidak ada satupun pasien DM yang terkendali baik dilihat dari kadar glukosa darah setelah makan, sebagaimana standar pengendalian DM yang baik. Sedangkan sisanya termasuk dalam pengendalian buruk atau dengan batasan glukosa puasa, kurang lebih 126 mg per dl atau 2 jam setelah makan 180 mg per dl. Penelitian ini belum dapat menyatakan bahwa mahkota dewa tidak dapat dipakai sebagai obat penurunan glukosa darah pada pasien DM, mengingat penggunaan umum oleh pengobat tradisional adalah bentuk ramuan dengan bahan tanaman obat yang lain. Berdasarkan hasil penggunaan selama 4 minggu menunjukkan cukup aman dikonsumsi, artinya tanpa efek samping pada organ hati dan ginjal. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai jurnal ini. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.